Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Isekai 2024 yang berjudul Level 2 Karachit Data Motoyusa. Di anime ini menceritakan seorang pria bernama Banaza yang dipanggil ke Isekai oleh kerajaan Clairot sebagai kandidat pahlawan. Karena hanya memiliki kemampuan warga biasa, ia pun diusir dari kerajaan Clairot. Namun saat ia naik ke level 2, Banaza secara tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat overpower. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya tempat bernama The Royal Capital Paluma. Di sana terlihat seorang pria menyiksa para siluman agar tidak lelah dalam bekerja. Berbeda dengan pria yang tadi, nampak sang MC kita yang bernama Banaza memperlakukan siluman dengan sangat baik. Bahkan Banaza yang diketahui sebagai pedagang itu juga memberikan hadiah berupa uang untuk para pekerja silumannya. Melihat apa yang dilakukan Banaza, pedagang lain nampak tak senang dengan perbuatannya. Bahkan mereka menganggap sang MC orang yang aneh. Awalnya siluman itu menolak pemberian Banaza. Namun karena sang MC sangat bersikeras, ditambah lagi rekan kerjanya yang bernama Queen meminta mereka untuk nurut, pada akhirnya para siluman menerima hadiah itu. Dan tak lupa juga mereka berterima kasih kepada Banaza. Mendengar para pedagang kembali berkata jika dirinya ialah seorang yang munafik, Banaza pun tak habis pikir. Karena ia menginginkan jika para manusia dan siluman bisa rukun tanpa adanya rasis. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Nanda? Dan ternyata Banaza telah dipanggil ke dunia Isekai. Mereka pun menyambutnya dan berkata jika dia adalah kandidat pahlawan. Mendengar hal itu tentu saja Banaza merasa bingung karena ia hanyalah pedagang kecil. Pria itu pun memberitahukan jika mereka sedang melakukan pertempuran panjang dan pasukan Raja Iblis. Demi mengalahkan mereka, kerajaan Clairot pun melaksanakan tradisi turun-temurun dengan memanggil pahlawan dari dunia lain yang bertujuan agar mereka bertarung dengan pasukan Raja Iblis. Setelah itu mereka pun akan mengukur kemampuan Banaza. Saat proses pengukuran dimulai, pria itu kembali memberitahukan jika para kandidat yang dipanggil ke dunia ini akan memulai level dari angka 1. Dan sebagai ganti atas diulangnya status mereka, para dewa akan memberinya sebuah mukjizat. Hal itu merupakan kuasa yang tak akan dapat dicapai ras manapun hanya dengan berlatih keras. Namun sayangnya, melihat status milik Banaza, pelayan itu pun nampak terkejut karena ia tak mendapatkan mukjizat dari dewa. Terlebih lagi status Banaza seperti warga biasa. Melihat hal itu, para summoner pun sangat kecewa dibuatnya. Namun di lain sisi, nampak pahlawan lain yang dipanggil juga ke tempat ini. Berbeda dengan Banaza yang memiliki status ampas, pria itu ternyata memiliki kekuatan yang setara dengan pahlawan legendaris. Dan tentu saja pria berambut pirang itu langsung menjadi pusat perhatian. Melihat status milik Banaza, pria itu pun nampak senang dan berkata jika ia telah terpilih menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia ini. Setelah sang raja menobatkan pahlawan mereka yang baru, nampak Banaza yang tak dipedulikan lagi akan meminta mereka untuk mengembalikan dirinya ke dunia asalnya. Namun sayangnya saat sang MC meminta hal itu, pengawal raja memberitahukan jika gerbang yang ia lewati kini telah tertutup dan mustahil untuk dibuka kembali. Mendengar hal itu tentu saja Banaza merasa panik dibuatnya. Karena tak bisa mengembalikan sang MC ke dunia asalnya, kerajaan Clairot pun akan memberikan kompensasi khusus dengan memberinya izin untuk tinggal di hutan La Feza. Sang MC juga diberikan kebebasan untuk hidup di dunia ini, namun ia tak boleh mengungkit masalah ini lagi. Setelah itu nampak Banaza akan diantar ke hutan La Feza. Namun saat hendak masuk ke dalam kereta, ia malah mendapatkan perlakuan kasar dari prajurit yang ada di sana. Sang MC pun tak menyangka mengapa hal ini terjadi kepadanya. Setelah itu nampak Banaza akan bertanya perihal dunia ini ke monster yang sedang mengantarnya. Namun sayangnya si monster dilarang ngobrol dengan Banaza. Singkat waktu setelah 20 hari perjalanan, pada akhirnya mereka sampai di hutan La Feza. Setelah memberikan kantong magis berisi perbekalan dan uang, si monster yang merasa kasihan dengan sang MC memberitahukan jika ada rumor kalau di hutan ini didiami pasukan Raja Iblis. Oleh karena itu, ia meminta Banaza untuk cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengucapkan terima kasih, nampak Banaza masih enggan untuk kabur karena ia tak tahu harus pergi kemana. Setelah itu, Banaza membuka kantong magis yang ia dapat dari sang raja. Ia pun merasa bersyukur karena cara pakai kantong magis di dunia ini sama seperti di dunia asalnya. Setelah membuka isinya, Banaza lalu mengambil sebuah pedang. Meski kelihatan mengkilap, namun ternyata pedang itu sudah rusak. Bersamaan dengan itu, nampak beberapa slime datang yang membuat Banaza sedikit terkejut. Karena slime juga ada di dunia asalnya, Banaza pun merasa jika mereka tak agresif dan tak mungkin menyerang dirinya. Namun sesaat kemudian,
Setelah membasmi para slime, nampak Banazza naik ke level 2. Namun anehnya di sini, nilai statusnya tak berupa angka melainkan simbol yang tak diketahui. Tak hanya itu, Banazza juga bisa mengaktifkan sistem asisten suara. Karena sang MC ingin ngobrol, tentu saja ia langsung mengaktifkannya. Setelah itu terdengar suara sistem yang memberitahukan jika sang MC dapat menggunakan beberapa sihir baru. Bersamaan dengan itu, nampak sistem memberi peringatan jika ada sihir di dalam kantong magis yang menarik banyak monster. Mendengar hal itu, Banazza pun mengetahui jika penyebab para slime menyerangnya karena ulah sihir tersebut. Karena ia juga diberi senjata yang jelek, pada akhirnya sang MC sadar jika kerajaan ingin ia lekas meninggal. Setelah itu sistem pun menawarkan apakah Banazza ingin sihir penarik monster di kantong itu dinetralkan. Dan tentu saja Banazza langsung menyetujuinya. Setelah selesai, Banazza pun akan pergi ke dalam hutan untuk mencari tempat yang aman. Namun secara tiba-tiba sistem kembali memberi peringatan jika di hutan Della Vezza telah dicemari aura jahat yang amat pekat. Aura jahat sendiri adalah zat yang keluar dan disebarkan oleh ras iblis. Zat yang berbentuk cair maupun gas tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena sistem mampu mensucikan zat tersebut, tentu saja Banazza dengan wajah heran kembali menyetujuinya. Meski sihir ini memerlukan sepertiga dari energi sihirnya, namun karena tak mengetahui sebesar apa kapasitas sihirnya, jadi Banazza pun tak mempermasalahkan hal itu. Dan sesaat kemudian, meski Banazza merasa tak ada yang berubah, namun sistem berhasil menetralkan zat tersebut. Bersamaan dengan itu terlihat Banazza kembali naik level hingga membuatnya semakin terkejut. Scene kemudian berpindah. Terlihat putri pertama Raja Clayrod protes kepada ayahnya karena berlaku kejam ke kandidat pahlawan sebelumnya. Terlebih lagi ia telah dikirim ke hutan Della Vezza yang menjadi markas dari pasukan Raja Iblis. Di tengah raja yang tak peduli akan hal itu, nampak seorang magi memberitahukan jika baru saja ada tanda-tanda penggunaan sihir kudus tingkat tinggi, yaitu sihir penyucian. Mendengar hal itu, sang raja malah langsung beranggapan jika sihir itu berasal dari pahlawan pirang yang telah diberangkatkan sebelumnya. Namun ternyata, sihir penyucian itu tak berasal dari arah selatan di mana pahlawan itu berada, melainkan di kedalaman belantara sebelah utara. Mendengar hal itu, tentu saja sang raja dan putri merasa terkejut dibuatnya. Di sisi lain, nampak Banazza naik tingkat hingga ke level 367. Sang MC pun merasa heran karena ia tak mengalahkan monster namun bisa naik tingkat secepat ini. Karena gak paham dengan apa yang terjadi, Banazza pun mematikan notif naik tingkatnya. Merasa penasaran dengan sisa energi yang ia miliki, Banazza pun mengeceknya dan ia malah dibuat terkejut karena energi sihirnya cepat sekali penuh. Sang MC pun merasa jika kapasitas energi sihirnya memang tak seberapa. Di tengah Banazza yang masih cemas dengan kesucian hutan Della Vezza dan juga mengingat jika ia dilarang hidup di perkotaan, nampak sistem menawarkan agar ia menggunakan sihir alih wujud. Merasa rencana itu sangat cemerlang, tentu saja Banazza langsung menyetujuinya. Setelah itu nampak sistem meminta Banazza untuk memilih jenis kelamin, dan entah mengapa sang MC malah memilih perempuan. Di tengah Banazza yang memerah saat melihat tubuhnya sendiri, ia pun sadar jika wujud ini berkaitan dengan wujud kedepannya. Oleh karena itu, ia langsung mengganti tubuhnya kembali menjadi seorang pria. Setelah berhasil, sistem pun kembali menawarkan apakah sang MC ingin menggunakan sihir teleportasi untuk pindah ke kota kastil. Dan tentu saja Banazza langsung mengiyakan hal itu. Di tengah dirinya yang terkejut dengan sihirnya sendiri, nampak Banazza menyadari jika di dunia asalnya sihir teleportasi hanya bisa dipakai penyihir yang hebat. Namun di dunia ini ia beranggapan jika sihir teleportasi bisa dipakai semua orang. Setelah membahas sihir teleportasi, sang MC sepertinya menyadari sesuatu. Ia pun langsung menggunakan sihir teleportasi untuk kembali ke dunia asalnya. Namun sayangnya hal itu mustahil dilakukan karena tinggal di dunia ini butuh pemasukan. Jadi Banazza pun berencana masuk ke serikat petualang dan mengambil pekerjaan membasmi monster. Singkat waktu terlihat Banazza sampai di gedung serikat petualang. Pelayan di sana pun memberitahukan jika serikat akan memberikan upah kepada petualang berdasarkan pencapaian. Semakin tinggi peringkat mereka, maka upah dan kesulitan tugasnya juga ikut naik. Mendengar hal itu, Banazza pun mengetahui jika cara kerja serikat di dunia ini kurang lebih sama seperti dunia asalnya. Dan di saat Banazza akan mendaftar, nampak pelayan itu menanyakan perihal nama yang akan didaftarkan. Awalnya sang MC akan mendaftarkan nama Banazza. Beruntung ia langsung sadar dan mengganti namanya dengan Flio. Dan mulai saat ini, Mimin akan memanggil MC kita satu ini dengan nama Flio. Di tengah video yang mencari quest pekerjaan,
nampak seorang gadis kecil meminta bantuan ke para petualang untuk mengawalnya ke hutan De La Veza. Karena di hutan itu terdapat pasukan Raja Iblis, tentu saja para petualang menolaknya. Merasa kasihan, Flio pun menawarkan diri untuk mengawal gadis kecil tersebut. Meski imbalannya tak seberapa, namun Flio tetap akan mengantarnya karena ia pernah datang dari hutan De La Veza. Terlebih lagi ia bisa mengantarnya dengan menggunakan sihir teleportasi. Melihat reaksi semua orang yang terkejut dengan ucapannya, Flio pun kembali heran karena seharusnya sihir teleportasi hanyalah sihir pemula. Bersamaan dengan itu, nampak Bali Rosa dan kesatria kerajaan datang dan menodongkan senjata ke arah sang MC. Rosa pun merasa curiga karena Flio tak terlihat seperti seorang penyihir hebat. Teman-teman Rosa pun beranggapan jika Flio merupakan Kang Pedo dan akan menculik gadis kecil tersebut. Karena tak ingin dicurigai oleh orang kastil, sang MC pun akan meluruskan kesalahpahaman ini. Ia pun meminta mereka untuk ikut jika tak percaya dengannya. Setelah sampai di gang, Rosa pun meminta Flio untuk menggunakan sihir teleportasinya. Dan jika ia berbuat aneh, maka Rosa akan mengambil tindakan. Tak lama kemudian Flio pun menggunakan sihir teleportasinya. Mereka pun nampak terkejut karena Flio berhasil melakukannya. Belano lalu menghampiri sang MC dan menanyakan apakah ia penyihir agung. Mendengar hal itu tentu saja Flio membantahnya karena ia hanyalah petualang pemula. Menyadari kekuatan sang MC, Rosa dan yang lainnya pun meminta maaf karena tak berlaku sopan kepadanya. Bersamaan dengan itu nampak si gadis kecil merasa heran karena aura jahat di hutan ini telah menghilang. Di tengah Flio yang akan memberitahukan hal sebenarnya, nampak sistem kembali memberi peringatan jika berbahaya membocorkan penggunaan sihir penyucian kepada ras iblis. Mendengar kata ras iblis tentu saja Flio merasa heran. Bersamaan dengan itu, nampak Rosa dan yang lainnya mengeluarkan senjata dan meminta sang MC untuk menjauh. Flio pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Rosa lalu berkata agar gadis kecil itu menunjukkan wujud aslinya. Diketahui jika akhir-akhir ini ada gadis kecil yang mencurigakan yang minta dikawal ke hutan De La Veza. Mereka pun merasa jika gadis kecil itu secara terang-terangan memberitahukan jika dirinya mencurigakan. Dan benar saja dugaan mereka benar adanya. Karena secara tiba-tiba gadis kecil itu berubah menjadi serigala raksasa. Diketahui jika ia bernama Fenris yang merupakan adik dari Fengaril, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Melihat hal itu, Ros pun terkejut karena ia merupakan ras serigala taring. Dan ternyata Fenris ditugaskan kakaknya untuk mengintai dan mencari makan. Aura jahat yang dikeluarkan Fenris pun mampu membuat para kesatria itu lumpuh dalam seketika. Dan hanya Flio yang bisa bertahan dari aura jahat tersebut. Melihat ketangguhan Flio, Fenris pun mencoba menyerangnya. Beruntung sang MC dengan mudah menghindari serangan tersebut. Karena mustahil kabur sembari melindungi 4 orang, jadi Flio pun memindahkan mereka ke kastil dengan menggunakan sihir teleportasinya. Melihat hal itu, Fenris pun merasa heran mengapa sang MC tinggal seorang diri. Karena masih belum mengetahui alasannya terpilih, jadi sang MC tak ingin mati sia-sia tanpa mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, ia akan mencoba seluruh sihirnya untuk mengalahkan iblis tersebut. Setelah itu, nampak Fenris akan menerkam sang MC. Beruntung ia berhasil menghindar dengan menggunakan skill percepatan gerak. Tak ingin menyerah begitu saja, Fenris kembali menyerang Flio. Dan sesaat kemudian, Fenris pun dibuat heran karena dirinya yang merupakan iblis terkuat tak berkutik di hadapan Flio. Karena ingin mengikatnya, sistem pun menawarkan sihir perbudakan kepada sang MC. Diketahui jika sihir itu berfungsi untuk mengikat target dan mengendalikan kehendaknya. Namun saat mendengar hal itu, Flio langsung menolak karena ia tak ingin memperbudak seseorang seperti yang dilakukan orang-orang di dunia asalnya. Dan pada akhirnya, karena sihir Fenris selalu dibatalkan oleh sistem, ia pun mulai kehabisan energi dan pada akhirnya ia pun menyerah melawan sang MC. Fenris kemudian meminta Flio untuk membunuhnya. Namun tentu saja sang MC langsung menolak karena pada dasarnya ia sendiri tak suka bertarung. Melihat sikap Flio, Fenris pun merasa heran karena dirinya yang merupakan pejuang dari bangsa iblis dan menjadi musuh bangsa manusia. Namun Flio tetap akan membiarkannya hidup. Mendengar hal itu, Flio pun menegaskan jika ia tak peduli mau manusia ataupun iblis karena dirinya hanya tak ingin membunuh lawan yang telah menyerah. Melihat sikap naif sang MC, Fenris kemudian berubah ke wujud manusianya. Namun saat melihat Fenris tak memakai busana sama sekali, Flio pun dibuat memerah dan secara cepat memberikan jubahnya. Sang MC juga berkata jika ia akan melepaskannya jika Fenris tak berseteru lagi dengan manusia. Mendengar hal itu, tentu saja Fenris merasa terkejut. Dan di saat Flio akan mengambil pakaian wanita dari kantong magisnya, gadis berambut putih itu tiba-tiba tertidur karena dia harus memulihkan energi sihirnya. Pada malam harinya nampak Flio merasa heran karena ia bisa menggunakan sihir hebat sebanyak itu. Tak lama kemudian terlihat Fenris terbang
terbangun dari tidurnya. Setelah memberitahukan jika dirinya baik-baik saja, ia pun menanyakan apakah Fleo yang memberinya sihir penyembuhan saat ia tertidur. Mendengar sang MC mengiyakannya, secara tiba-tiba Fenris bersumpah jika ia tak akan berseteru lagi dengan manusia. Ia juga memegang tangan sang MC dan berkata dengan wajah memerah jika ia telah menganggap Fleo sebagai majikannya. Tak hanya itu, ia juga mempersembahkan nyawanya untuk membalas budi. Mendengar hal itu, tentu saja sang MC menolak karena ia terlalu berlebihan. Karena Fleo terus-terusan menolak, Fenris yang putus asa pun merasa jika ia lebih baik mati jika keinginannya tak dikabulkan. Melihat hal itu, Fleo pun panik dan berkata jika ia boleh mengikutinya. Setelah itu, Fleo memberitahukan jika ia berasal dari dunia lain. Meski telah dipanggil sebagai kandidat pahlawan, namun karena tak mempunyai statistik yang hebat, ia pun diasingkan oleh kerajaan Kleurot. Sang MC juga memperlihatkan wujud aslinya kepada Fenris. Setelah memberitahukan alasan mengapa ia merubah penampilannya, sang MC pun menjelaskan jika Fenris bersamanya pasti dia akan kesusahan. Mendengar hal itu, Fenris pun tak mempermasalahkannya dan bersumpah akan setia dan hidup bersama tuannya. Di sisi lain, nampak si pahlawan pirang merasa kesal karena prajurit yang ikut serta dalam pembasmian malah gemetar saat melihat para monster. Dan pada akhirnya mereka pun musnah dalam sekejap. Si pirang juga beralasan jika ia sudah berusaha keras untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah bawahan itu pergi, raja kemudian menanyakan keadaan sesungguhnya ke prajurit yang ada di sampingnya. Dan ternyata pernyataan si pirang barusan hanyalah kebohongan. Karena di dalam pertempuran ia malah berada di garis belakang. Dan saat prajuritnya bertempur ia malah melarikan diri. Mendengar hal itu jelas saja sang raja pun pusing dengan sikap pahlawan gadungan tersebut. Dan ternyata alasan si pirang tak ikut bertarung karena kemampuannya sama sekali tak meningkat meski telah berlatih sebulan penuh. Hal itu membuat ia tak sanggup melawan hewan magis yang kuat. Di tengah kekesalan itu, nampak pelayan yang bernama Suya datang, yang membuat si pirang melupakan kekesalannya dan akan berfoya-foya bersama Suya dengan menggunakan uang dari kerajaan Kleurot. Scene kemudian berpindah. Terlihat Fleo dan Fenris sedang menuju ke Serikat Petualang. Di tengah perjalanan, nampak warga sekitar mengira jika mereka ialah pasutri. Karena ungkapan itu dirasa cocok jika ingin jalan berdua, Fleo dengan polosnya menanyakan hal itu kepada Fenris. Dengan sangat antusias, Fenris menyetujui hal itu. Karena memiliki suami yang kuat, ialah kebanggaan bagi wanita dari ras serigala taring. Meski hanya pura-pura, namun Fenris tak mempermasalahkan hal itu. Karena ia dengan senang hati menerima Fleo sebagai suaminya. Setelah itu, nampak Fenris telah mendaftar sebagai petualang. Melihat kalung yang ia pakai sama seperti milik Fleo, Fenris dengan wajah merah pun berkata jika di dalam rasnya sepasang suami istri akan menyimpan tulang yang mereka buru sebagai tanda pernikahan. Dan saat mengetahui jika mereka sedang couple kalung, ia pun teringat akan hal itu. Tak lama kemudian resepsionis di sana menanyakan siapa nama yang akan didaftarkan oleh gadis itu. Beruntung saat Fenris akan menjawab nama aslinya, Fleo langsung memotong pembicaraannya dan berkata jika gadis di sebelahnya bernama Riz. Setelah itu Fenris pun meminta maaf karena hampir keceplosan saat menyebut namanya. Fleo yang memaklumi hal itu pun tak mempermasalahkannya dan meminta Fenris untuk hidup layaknya seorang manusia. Bersamaan dengan itu, nampak serikat memberitahukan tugas darurat bagi para petualang. Diketahui jika di utara kota ini telah terlihat koloni beruang gila. Mendengar hal itu, para petualang pun mulai panik karena mereka lah yang dirumorkan telah menghabisi pasukan pahlawan. Serikat lalu memberitahukan jika tugas ini semua peringkat boleh mengambilnya dan imbalan dalam tugas kali ini akan dihargai 10 kali lipat per ekor beruang. Meski sangat menguntungkan, namun Fleo enggan mengambilnya. Mendengar hal itu, Fenris dengan pedenya berkata jika suaminya itu pasti bisa menghabisi mereka. Namun saat melihat Fleo merasa pesimis, ia pun ngambek dan akan maju seorang diri. Dan ternyata Fenris ingin membuktikan kemampuannya di hadapan suaminya itu. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berangkat bersama untuk menghabisi koloni beruang gila tersebut. Melihat rumah kosong yang ada di sana, Fleo pun akan menggunakan rumah itu sebagai markasnya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan yang tak jauh dari sana. Dan ternyata suara itu berasal dari para kesatria sebelumnya yang sedang melawan koloni beruang gila. Melihat Blossom yang terluka, Rosa pun memintanya untuk mundur. Namun karena beruang tersebut akan menyerang, mau tidak mau Blossom harus menahannya. Karena beruang gila itu lumayan kuat, jadi ia pun terpental. Dan sesaat kemudian, melihat kedatangan Fleo, mereka pun mengucapkan terima kasih karena diselamatkan lagi olehnya. Dan sebenarnya Rosa sangat mengkhawatirkan Fleo. Namun ia yakin jika sang MC pasti akan selamat dari serangan makhluk jadi-jadian tersebut. Ia lalu menanyakan siapa gadis yang bersamanya. Namun saat Fleo menjawab jika gadis itu hanyalah teman seperjalanannya, Riz pun tampak syok karena Fleo tak memperkenalkan ia sebagai istrinya. Bersamaan dengan itu, nampak beruang gila muncul dan akan menyerang Riz yang sedang kesal. Namun sesaat kemudian,
Melihat hal itu, Fliao dan Riz pun paham jika beruang gila itu telah menyerah. Riz lalu berencana menjadikannya sebagai bawahan, yang membuat Rosa dan yang lainnya merasa terkejut dibuatnya. Merasa jika rencana Riz sangat efektif agar beruang itu tak menyerang orang lain, jadi Fliao pun setuju dan akan memberinya sihir pembatas tindakan. Dengan sihir itu, setidaknya dapat menjaganya agar tidak mengamuk sembarangan. Tak hanya sihir pembatas, Sang MC juga menggunakan sihir alih wujud agar ia bisa mengajaknya jalan-jalan. Karena Riz menanyakan namanya, Fliao pun langsung memberinya nama si B. Melihat kehebatan Fliao yang mampu mengalahkan beruang gila dengan sekejap mata dan bahkan menjadikannya sebagai peliharaan, membuat Rosa mempunyai permintaan terhadap Sang MC. Namun sebelum itu, mereka akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika gadis berambut kuning itu bernama Bali Rosa, gadis kekar itu bernama Blossom, gadis berbaju hijau bernama Baileri, sedangkan gadis imut berambut biru itu bernama Belano. Setelah memperkenalkan diri, ternyata Rosa meminta agar Sang MC mengajarinya cara bertarung. Ia pun menceritakan jika pasukan milik pahlawan telah dihabisi oleh beruang gila. Sang pahlawan gadungan pun murka dan meminta raja untuk mengumpulkan orang-orang yang layak menjadi tangan kanannya. Jika tidak dituruti, maka ia tak akan melawan Raja Iblis dan akan mengurung diri di dalam kastil. Karena sebab itu, raja lalu meminta para kesatria berlatih dengan keras agar bisa membunuh kawanan beruang gila. Karena Rosa dan yang lainnya hanyalah anak baru di Ordo Kesatria dan bahkan tak sanggup menghadapi seekor beruang gila, jadi mereka pun meminta Fliao untuk melatihnya. Mendengar hal itu, Fliao pun merasa jika ia tak akan bisa melatih mereka karena dirinya hanyalah seorang pemula. Bersamaan dengan itu, nampak Riz kesal karena tindakan mereka yang tidak tahu malu. Melihat sikap Riz, Fliao pun memberitahukan jika gadis di sampingnya itu sebenarnya adalah istrinya dan sebisa mungkin ia ingin hidup santuy bersama istrinya itu. Mendengar hal itu, tentu saja Rosa tak menyangka jika Fliao telah menikah dan mereka pun merasa jika permintaan itu hanya akan mengganggu ketenangan pasutri tersebut. Namun sesaat kemudian sikap Riz tiba-tiba berubah saat Fliao memperkenalkan ia sebagai istrinya. Ia juga meminta agar suaminya itu mengajari mereka cara untuk bertarung, dan dengan wajah bersinar ia pun memberitahukan jika suaminya ialah orang baik yang tak tega mengabaikan orang yang kesusahan, dan sebagai istrinya tentu saja ia akan patuh pada keputusan suaminya. Mendengar hal itu, pada akhirnya Fliao setuju dan menerima permintaan mereka. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka kembali meminta agar diizinkan untuk menginap di rumah ini, karena jika mendirikan tenda di luar maka akan sangat berbahaya bagi mereka. Mendengar hal itu, Riz pun langsung setuju karena ia dan Fliao akan tidur dalam satu kamar. Scene kemudian berpindah ke istana Raja Iblis. Terlihat Luminas melaporkan jika sihir penyucian yang memusnahkan pasukan Fengarel di hutan De La Veza bukan berasal dari pihak kerajaan Clairot. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun meminta Luminas untuk menangkapnya entah bagaimanapun caranya. Melihat Riz berada di sampingnya, tentu saja Fliao merasa terkejut. Ia pun mengingat jika semalam mereka berada di dalam satu kamar. Saat itu Riz berkata jika ia akan mempersembahkan jiwa dan raganya kepada Fliao. Namun sang MC dengan wajah memerah menolaknya, yang membuat Riz beranggapan jika suaminya itu telah membencinya. Mendengar hal itu, tentu saja Fliao langsung membantah karena untuk melakukan hal begituan harus ada urutannya. Dan saat Fliao akan tidur di ruangan tengah, Riz pun memperingatkannya karena hal itu akan membuat Rosa dan yang lainnya curiga. Setelah mengingat hal itu, nampak Riz akan membantu suaminya untuk ganti baju. Namun di saat bersamaan Rosa tiba-tiba datang, yang membuatnya langsung terkejut dan meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Setelah itu terlihat para kesatria kerajaan mulai melakukan latihan di bawah bimbingan Fliao dan Riz. Namun karena Rosa dan yang lainnya sangat lemah, mereka pun hanya menjadi bulan-bulanan monster yang ada di sana. Setelah itu nampak Fliao memberikan kamar untuk mereka. Diketahui jika sang MC telah membeli rumah ini dengan menggunakan upah yang ia dapat setelah membasmi beruang gila. Karena latihan mereka cukup lama, jadi Fliao pun merasa kasihan karena sebelumnya mereka hanya tidur beralaskan lantai. Setelah itu nampak Riz memberitahukan jika hidangan yang ia buat telah siap. Namun saat pergi ke dapur mereka pun dibuat terkejut karena hidangan yang disiapkan Riz merupakan daging mentah. Fliao yang seorang manusia, jelas saja ia lebih suka daging yang sudah dimasak. Oleh karena itu, sang MC akan memasaknya terlebih dahulu. Dengan dibantu Rosa, pada akhirnya Fliao selesai membuat hidangan yang sangat lezat. Sang MC pun dibuat terkejut karena Rosa sangat jago memasak sama seperti dirinya. Mendengar hal itu, Rosa pun menjelaskan jika ia lebih ahli memasak daripada bermain pedang. Dan ternyata Rosa berasal dari keluarga bangsawan yang telah hancur. Karena keluarganya tak bisa menyewa juru masak, pada akhirnya Rosa pun belajar untuk masak sendiri.
sendiri. Melihat yang lain merasa keenakan dengan masakan tersebut, Riz pun merasa heran karena makanan dedaunan itu sama sekali tak terlihat enak baginya. Namun saat ia mencicipinya, Riz pun dibuat kaget karena masakan itu sangat lezat. Dan ketika mencicipi dagingnya, ia kembali merasakan kenikmatan karena rasa daging itu sangat gurih bagaikan nektar. Dengan wajah malu-malu, Riz lalu berkata jika masakan itu sangat pas. Dan selanjutnya, ia berencana akan memasak untuk mereka semua. Scene kemudian berpindah ke Serikat Petualang. Terlihat semua orang merasa terkejut karena Flio telah membawa buruan yang sangat banyak. Riz kemudian meminta izin kepada suaminya untuk pergi mengelilingi kota. Awalnya Flio menawarkan apakah dia ingin pergi bersama. Namun tumben-tumbennya Riz menolak karena ia ada urusan pribadi. Bersamaan dengan itu, terlihat ketua Serikat Petualang bernama Leolid datang dan ingin mengobrol dengan sang MC. Di dalam ruangan nampak Leolid memberitahukan jika pencapaian Flio telah menyebar ke penjuru kota. Dan ternyata maksud Leolid menemui sang MC karena ada tawaran untuk menjadi ajudan dari sang pahlawan. Dan jika Flio menerimanya, maka ia akan mendapatkan gelar kesatria kehormatan. Mendengar hal itu, Flio merasa jika hal ini merupakan tawaran terbaik bagi penduduk dunia ini. Sembari mengingat Fenris, Flio berpikir jika ia tak punya alasan untuk melawan bangsa iblis. Dan pada akhirnya Flio meminta maaf karena tak tertarik dengan tawaran tersebut. Setelah itu nampak Flio terkejut saat melihat keadaan Riz yang berantakan. Dan ternyata Riz mengikuti kursus memasak. Awalnya ia merasa jika memasak itu perkara yang gampang. Namun saat melakukannya Riz malah kesulitan. Mulai dari memegang tomat langsung hancur, nabur tepung malah tumpah, dan ketika memasak pakai kompor ia malah memakai sihir hingga membuat dapur itu meledak. Namun meski begitu Riz tak akan menyerah demi suami tercinta. Scene kemudian berpindah ke pahlawan Sableng. Di sana ia mendengar dari pelayannya jika ada seseorang yang sangat kuat dari Serikat Petualang. Pahlawan itu pun meminta mereka membawakan orang kuat tersebut untuk dijadikan kaki tangannya. Setelah 1 bulan berlalu, nampak utusan kerajaan silih berganti menemui sang MC untuk merekrutnya menjadi tangan kanan si pahlawan. Namun Flio tetap kokoh pada pendiriannya dan menolak permintaan tersebut. Setelah itu nampak Flio menemui Blossom yang sedang berkebun. Karena sang MC telah memberinya tempat tinggal, jadi Blossom ingin membalas budi dengan bekerja sebagai pengurus ladang. Di sisi lain, nampak Riz meminta Bellery untuk memanah burung mata yang ada di hutan. Namun kocaknya ia malah menolak karena burung itu sangat imut. Di tempat lain, nampak Flio memberikan cincin yang mampu menyimpan energi sihir kepada Bellano. Sang MC memberikan benda itu karena kapasitas energi sihir Bellano sangat sedikit. Awalnya Bellano memasang cincin itu di jari tengahnya. Namun saat ia akan memindahkannya ke jari manis, hal ini pun terjadi. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan Balerosa yang minta pertolongan kepada sang MC karena ia diserang oleh monster ulat raksasa. Namun tak lama kemudian Riz tiba-tiba menolongnya dan berkata dengan tatapan tajam agar Balerosa tak bersikap manja dan tak caper kepada suaminya. Ia juga merasa jika Balerosa seharusnya bisa menghabisi hewan magis serangsi itu dengan mudah. Dan pada malam harinya, terlihat mereka dibuat terkejut karena Riz bisa memasak makanan yang sangat lezat. Riz dengan sikap malu-malu berkata jika ia sebenarnya ikut kursus memasak saat pergi ke kota. Pada awalnya ia merasa jika memasak itu ialah hal yang merepotkan. Namun seiring berjalannya waktu, Riz pun merasa senang karena sekarang ia tak hanya bisa bertarung, namun banyak hal yang dapat ia lakukan. Setelah berkata hal demikian, Riz akan menyiapkan hidangan khusus yang bernama kari cinta untuk suaminya itu. Dan saat Flio mencicipinya, ia pun merasa jika makanan itu sangat enak. Di luar rumah, nampak Uliminas memperhatikan mereka dan menyadari jika wanita yang ia lihat benar-benar Fenris. Ia pun merasa heran mengapa kesatria wanita yang paling ditakuti dalam pasukan Raja Iblis malah berkumpul dengan bangsa manusia. Namun tak lama kemudian, Riz secara tiba-tiba berada di belakangnya. Setelah itu nampak Riz membawa Uliminas ke rumahnya. Riz lalu berkata, ada keperluan apa tangan kanan Raja Iblis datang ke tempat ini? Dan ternyata Uliminas datang untuk mengintai area ini. Namun tak disangka ia malah bertemu dengan Fenris. Dan saat mengetahui jika Riz tinggal bersama suaminya, tentu saja Uliminas langsung dibuat terkejut. Dengan bangganya Riz berkata jika ia telah menikah. Melihat sikap Flio yang sangat santuy saat bertemu bangsa iblis seperti dirinya, tentu saja Uliminas merasa heran. Terlebih lagi ia tak bisa menilai kemampuan bertarungnya.
Padahal Raja Iblis saja bisa ia nilai dengan mudah. Uliminas kemudian bercerita jika ia sangat terkejut saat mengetahui jika di hutan Della Vezza tak ada hewan magis sama sekali. Dan saat mendengar fakta jika sang MC telah menggunakan sihir penyucian di tempat itu, jelas saja Uliminas langsung terkejut dibuatnya. Ia pun lalu berkata jika orang yang menghabisi Fengaril dan pasukannya ialah suami Fenris sendiri. Mendengar hal itu tentu saja Flio merasa terkejut dan menanyakan kebenaran itu kepada istrinya. Fenris lalu berkata jika kakaknya merupakan pejuang dari ras serigala taring. Ia pastinya tak suka bila adiknya merasa iba atas kematiannya. Dan Riz juga menyalahkan sang kakak karena ia tak bisa berkutik saat diserang dengan sihir penyucian tersebut. Dan intinya, Fenris sudah tak peduli dengan semua itu karena ia telah terpesona dengan kekuatan suaminya. Dan ia juga sudah memutuskan jika Fliolah yang akan menjadi majikannya. Dan apapun yang terjadi perasaannya tak akan bisa berubah. Bersamaan dengan itu, nampak Bali Rosa dan yang lainnya menguping pembicaraan mereka. Uliminas pun merasa jika Flio dan Fenris akan menjadi ancaman pasukan Raja Iblis. Oleh karena itu ia pun mengajak sang MC latih tanding dengan niatan akan membunuh mereka berdua. Singkat waktu Flio pun menerima tantangan tersebut. Saat pertarungan baru dimulai, terlihat Uliminas menyerang sang MC dengan sihir cakar kucing berbisa dan serangan beruntun dari bawah tanah. Namun sayangnya sang MC dengan mudahnya menghilangkan serangan gabungan tersebut. Dan sesaat kemudian, dengan tatapan tajam, Flio berkata jika ia tak akan membiarkannya mengincar Fenris. Dan pada akhirnya Uliminas pun menyerah karena tak bisa lepas dari belenggu tersebut. Pada siang harinya, sang MC lalu berkata jika jati diri Fenris bisa menimbulkan masalah. Dan jika mereka melaporkannya ke pihak istana, maka ia tak akan mempermasalahkannya. Namun sebelum itu Riz ingin menegaskan satu hal. Jika ia telah berikrar untuk setia kepada suaminya. Dan sekarang ia bukan lagi bagian pasukan Raja Iblis. Meski mereka berkewajiban melapor ke pihak istana, namun Rosa merasa jika ia tak perlu melaporkannya karena Riz bukan lagi musuhnya. Terlebih lagi ia telah berjasa membantu latihan mereka hingga saat ini. Mendengar hal itu, Flio pun berterima kasih kepada mereka. Namun tak lama kemudian, nampak Uliminas datang dengan membawa pasukan elit Raja Iblis. Diketahui jika pasukan tersebut telah beberapa kali melibas habis pasukan manusia pada zaman dulu. Bukannya takut, Flio malah nampak antusias karena ia baru pertama kali berjumpa dengan naga. Melihat sikap Flio yang nampak santuy, jelas saja membuat Uliminas merasa kesal. Ia pun akan menyerang dengan semburan api naga. Namun secara tiba-tiba, melihat pasukannya hangus begitu saja, jelas saja Uliminas merasa terkejut dibuatnya. Ditambah lagi para naga yang tersisa malah kabur dari sana. Melihat hal itu nampak Blossom sangat senang dan berkata jika ia seharusnya ikut melempar alat kebunnya agar ia bisa mendapatkan gelar pembunuh naga. Mendengar hal itu, Flio pun berkata apakah Blossom ingin mencobanya. Dan saat ia melemparkannya hal mengejutkan pun terjadi. Blossom pun nampak terkejut karena ia sekarang mendapatkan gelar pembunuh naga. Melihat hal itu yang lainnya pun iri dan ingin mendapatkan gelar itu juga. Namun sayangnya para naga sudah berada di luar jangkauan Flio. Dan ternyata aksi sang MC barusan sedang diperhatikan oleh Raja Iblis. Ia pun merasa heran karena Flio yang bukan pahlawan tapi bisa menggunakan sihir sekuat itu. Dan pada akhirnya Raja Iblis pun akan mulai bergerak. Setelah itu terlihat Flio memasang penghalang di sekitar rumah agar ia bisa mengetahui kalau ada iblis seperti Uliminas yang mendekat. Dan jika ia datang maka Riz pun akan segera mengusirnya. Riz juga merasa heran mengapa sang suami sangat baik padahal ia telah diserbu dengan pasukan sebanyak itu. Dan ternyata sang MC merasa bersalah karena ia tak sengaja membunuh Fengaril. Namun meski demikian ia tak menceritakan hal itu kepada Fenris. Di sisi lain nampak Blossom masih tak percaya jika ia telah mendapatkan gelar pembunuh naga. Bahkan Belano dengan kocaknya beranggapan jika cangkul itu merupakan cangkul legendaris penghancur kepala naga. Setelah itu terlihat Rosa akan pergi berburu hewan magis. Meski terlihat tenang, namun ternyata Rosa sangat ingin mendapatkan gelar tersebut. Karena gelar pembunuh naga sama langkahnya seperti musafir yang tiba-tiba menjadi bangsawan. Dan gelar itu merupakan idaman bagi para petualang. Dan jika Rosa mendapatkan gelar itu, maka ia bisa mendapatkan kehormatan sebagai bangsawan, sama seperti saat ayahnya menjadi kesatria. Tak lama kemudian nampak seorang pria datang dan menanyakan perihal kenalannya yang tinggal di tempat ini. Mengetahui jika pria itu merupakan
merupakan kenalan dari Fenris, Rosa pun langsung mengeluarkan pedangnya karena ia menyadari jika pria itu dari pasukan Raja Iblis. Ia lalu menanyakan, ada keperluan apa dengan wanita yang telah putus hubungan dengan pasukan Raja Iblis? Dengan wajah tersenyum pria itu pun berkata, jika memang benar ia berasal dari pasukan Raja Iblis. Namun hari ini ia hanya datang untuk melihat keadaan dan tak ingin berniat jahat. Mendengar hal itu, Rosa pun menyarungkan pedangnya. Ketika hendak pergi, Rosa lalu menanyakan siapa nama pria itu. Dengan wajah datar ia mengatakan jika namanya ialah Gozaro. Mengetahui jika ada iblis yang datang, Flio dan Fenris pun datang menemui Rosa. Mendengar pria itu bernama Gozaro, Fenris pun langsung menyadari jika ia memakai nama samaran. Dan ternyata pria yang bernama Gozaro tersebut ialah sang Raja Iblis. Mendengar hal itu tentu saja Rosa langsung gemetar, karena ia dengan beraninya menantang Raja Iblis. Dan keesokan harinya, terlihat Raja Iblis datang ke rumah sang MC. Ia pun disambut dengan baik oleh Flio beserta istrinya. Melihat sikap tenang Flio saat berhadapan dengannya, Raja Iblis pun merasa heran. Bersamaan dengan itu, terlihat Rosa merasa terkejut saat ia bertemu kembali dengan sang Raja Iblis. Di ruang tamu, nampak Raja Iblis berterima kasih karena sang MC telah menjamunya. Fenris selalu menanyakan ada keperluan apa ia datang menemuinya. Tanpa bertele-tele, Raja Iblis langsung menanyakan apakah Flio mau bergabung dengan pasukannya. Namun tentu saja sang MC langsung menolaknya. Raja Iblis pun beranggapan jika kerajaan Clayrod pasti sangat menginginkan kekuatannya. Namun meski begitu, mengapa sang MC tak menerima permintaan Raja Clayrod dan malah mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini? Mendengar hal itu, Flio pun menjawab jika dirinya bukan berasal dari dunia ini. Terlebih lagi, ia bahkan tak mengetahui alasan mengapa mereka saling berperang. Karena Flio tak mengetahuinya, Raja Iblis pun menjelaskan jika ia tak mengetahui secara pasti mengapa mereka saling berperang. Namun perang bangsa manusia dan iblis dimulai sejak Raja Iblis Genari pertama datang 500 tahun yang lalu. Diketahui jika Raja Iblis pertama merupakan pendatang dari dunia lain yang ingin menguasai dunia ini. Karena ia diterima oleh bangsa iblis dan bangsa iblis dulu ditindas oleh manusia, hal itu membuat perang antara bangsa iblis yang tunduk pada pendatang dari dunia lain dan bangsa manusia pun dimulai. Dan semakin lama perang terjadi, maka banyak dosa yang terkumpul sehingga sulit untuk dihentikan. Mendengar hal itu, sang MC pun menanyakan apakah Gozaro ingin menghentikan perang. Gozaro lalu memberitahukan jika Raja Iblis telah berganti sampai 12 generasi dan ideologi pun berubah jika menjadi Raja Iblis tak berkeinginan lagi menguasai dunia. Namun meski begitu, jika bangsanya ditindas oleh manusia, Gozaro tak akan tinggal diam dan akan mengerahkan segalanya untuk menghancurkan mereka. Ia kembali menawarkan apakah Flio ingin menjadi bagian dari bangsa iblis. Meski ditekan dengan energi sekuat itu, namun Flio tetap bersikap santai dan kembali menolak tawaran tersebut. Lagi pula ia tak berniat berpihak kepada bangsa manusia ataupun iblis. Mendengar hal itu, Raja Iblis tiba-tiba tertawa dan merasa jika sang MC memiliki tekad yang kuat. Raja Iblis yang belum menyerah akan kembali lagi di lain waktu. Sebelum pergi, Raja Iblis merasa jika ada manusia selain Flio yang tahan dengan auranya. Dan ternyata manusia tersebut ialah Balirosa. Dan sejak saat itu Raja Iblis mulai tertarik dengan gadis berambut kuning tersebut. Dan ternyata alasan Balirosa tahan dengan aura Raja Iblis karena ia terbujur kaku saking ketakutannya. Keesokan harinya saat Balirosa terbangun dari tidurnya, ia lalu dibuat terkejut saat melihat sang Raja Iblis telah ada di meja makan. Mengetahui jika Raja Iblis mengajaknya makan bersama, Balirosa pun shock dan ia pun pergi dengan beralasan jika dirinya masih memakai baju tidur. Keesokan harinya lagi-lagi Balirosa dibuat terkejut saat melihat sang Raja Iblis berada di luar rumah. Mendengar jika Gozaro ingin mengobrol dengannya, Rosa pun panik dan segera pergi dari sana. Singkat waktu setelah sang Raja Iblis terus-terusan menemui Balirosa di kediaman Flio, kabar itu pun sampai ke telinga sang Raja Clayrod. Meski tak mengetahui jika pria itu ialah sang Raja Iblis, namun sang Raja tetap menyadari jika ia berasal dari bangsa Iblis. Sang Raja pun merasa jika Flio telah berpihak pada musuh. Oleh karena itu ia pun akan mengirim pasukannya untuk menyerang mereka. Mendengar hal itu, putri pertama pun menolaknya karena belum dipastikan jika Flio bersekongkol dengan Raja Iblis. Dan jika sang Raja langsung mengirim pasukan, maka bisa saja membuat Flio kesal dan malah bersekongkol dengan Raja Iblis. Oleh karena itu putri pertama pun meminta izin untuk menemui Flio agar ia bisa berkompromi dengannya. Namun sayangnya pemikiran idealis itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang Raja. Di tengah keributan itu nampak pahlawan Sableng tiba-tiba datang dan meminta sang Raja untuk memberinya pasukan agar ia bisa membuat Flio patuh. Sementara itu di istana Raja Iblis, nampak Ulimina sangat khawatir saat mengetahui jika sang Raja masih berusaha menjadikan Flio
sebagai rekannya. Padahal semua pasukan sudah siap berperang dan hanya menunggu titah dari sang Raja Iblis. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun berkata jika ia sedang memikirkan momentum untuk mengerahkan seluruh pasukannya. Scene kemudian berpindah. Nampak Flio melamun yang membuat sang istri menanyakannya. Sang MC pun memberitahukan jika ia berencana akan menjual perlengkapan dari sisik naga ke dalam kota. Hal itu ia lakukan agar bisa sukses dan membiayai hidup mereka yang tinggal di rumah ini. Mendengar hal itu, Fenris pun menanyakan apakah suaminya tak menyesal menolak tawaran dari kerajaan. Padahal bayarannya itu jauh lebih tinggi daripada menjual material monster. Ia juga berpikir apakah suaminya tak ingin melawan pasukan Raja Iblis demi dirinya. Mendengar hal itu, sang MC pun menegaskan bahwa ia tak sebaik yang dipikirkan. Flio hanya tak ingin bertarung dengan siapapun meski memiliki kekuatan yang sangat overpower. Di tengah Flio dan Fenris sedang bermesraan, nampak Baileri datang sambil nangis dan memberitahukan jika ada tamu yang mengunjungi mereka. Dan ternyata tamu yang dimaksud ialah pahlawan Sableng yang datang bersama ratusan pasukannya. Dengan penuh gaya si pahlawan Sableng memberikan dua pilihan, yaitu bergabung ke dalam pasukannya atau mati sebagai sekutu bangsa iblis. Melihat Flio yang hanya tersenyum, si pahlawan dengan pedenya merasa jika sang MC telah terpikat dengan auranya. Namun ternyata sang MC kembali menolak dan tak akan memihak keduanya. Mendengar hal itu, si pahlawan Sableng langsung menodongkan senjatanya dan berkata jika Flio memilih mati layaknya pemberontak negara. Mendengar hal itu, tentu saja Balirosa dan yang lainnya membela Flio. Namun pembelaan itu membuat sang pahlawan juga akan menangkap mereka dengan tuduhan pemberontakan. Flio yang mendengarnya tak bisa merepotkan Balirosa dan yang lainnya. Ia pun berencana untuk pindah saja ke tempat lain. Fenris yang setuju dengan rencana suaminya pun membuat Balirosa dan yang lainnya meminta ikut bersama mereka. Meski menganggap jika bangsa iblis ialah musuh, namun Balirosa pada akhirnya meragukan hal itu setelah hidup bersama dengan Fenris. Tak hanya Balirosa, bahkan Blossom, Baileri dan Belano juga memantapkan hatinya untuk ikut bersama mereka. Mendengar hal itu, tentu saja membuat si pahlawan Sableng merasa kesal. Dan tak lama kemudian sang MC pun mengizinkan mereka dan segera melakukan sihir teleportasi. Melihat rumah beserta ladangnya juga ikut hilang, tentu saja para prajurit merasa terkejut dibuatnya. Di tengah pahlawan Sableng yang hanya bisa mangap saat melihat sihir barusan, nampak Gozaro yang dirumorkan sering mendatangi sang MC datang di tengah-tengah mereka. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang si pahlawan Sableng langsung meminta para prajurit untuk menangkapnya. Melihat kediaman Flio telah hilang, Gozaro pun marah besar karena kekacauan ini merupakan ulah dari bangsa manusia. Ia pun mengeluarkan wujud Raja Iblisnya dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran pada kerajaan Kelairot. Sementara itu, Flio berhasil memindahkan rumah beserta ladangnya ke wilayah yang berada di dekat kota Hukto, dan tempat ini berada jauh dari ibu kota. Disinilah mereka semua akan memulai hidup baru yang terhindar dari campur tangan Raja Iblis maupun kerajaan. Setelah itu, terlihat bangsa iblis mulai menggempur wilayah manusia. Tak butuh waktu lama, satu persatu kota telah dihancurkan dan mereka pun sampai di benteng utara wilayah manusia. Di sisi lain, Raja menerima laporan jika bangsa iblis mulai menembus benteng pertahanan mereka. Mendengar hal itu, Raja pun panik dan menanyakan di mana sang pahlawan berada. Dan ternyata si pahlawan Sableng malah bersembunyi di benteng selatan. Dan hal itu tentu saja membuat Raja kesal dan langsung memerintahkan mereka untuk menyeretnya keluar. Para penasehat lalu memberitahukan jika mereka telah memanggil semua penyihir dari kerajaan dan bersiap melakukan sihir pemurnian. Namun saat mendengarnya, Raja seakan tak setuju karena hal itu sangat berisiko. Sang penasehat kembali meyakinkan jika sang pahlawan Sableng sudah tak bisa diandalkan. Jadi ia pun meminta Raja untuk membuat keputusan. Karena jika tidak maka mereka tak akan bisa bertahan jika bangsa iblis berhasil menembus benteng utara. Di sisi lain terlihat Raja dan Ulimina sedang memantau pertempuran. Tak lama kemudian Grainil datang dan melaporkan jika waktunya sudah tiba. Mendengar hal itu, Raja Iblis pun meminta pasukannya untuk mundur karena ia mengetahui jika bangsa manusia akan melakukan sihir pemurnian. Di sisi lain, sang Raja dan para penyihir dari kerajaan Kelairot mulai melakukan sihir pemurnian. Setelah mereka membaca mantra, hal ini pun terjadi. Scene kemudian berpindah. Terlihat Flio pulang ke rumah dan disambut oleh istrinya. Sang istri pun menawarkan apakah suaminya ingin makan, mandi, atau ingin mengelusnya. Dengan wajah malu-malu, Flio lalu berkata jika ia ingin makan terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Fenris pun akan menyiapkan makanan untuknya. Singkat waktu di saat mereka berkumpul di meja, Fenris lalu menanyakan apakah suaminya menemukan rekan bisnis saat melakukan perjalanan ke kota. Flio pun menjawab jika ia hanya ingin melihat-lihat karena ada banyak toko di kota Hokto.
Hokto. Ia juga ingin mengetahui terlebih dahulu berapa harga baju zirah di kota itu. Blossom juga berencana ingin menjual sayuran dari ladang ke kota Hokto karena ia tak bisa tinggal di rumah ini secara gratis. Bahkan Bailey juga berencana ingin beternak kuda dan menyewakannya agar ia bisa mendapatkan pemasukan. Mereka berdua ingin melakukan hal itu agar bisa mendukung rumah tangga Sang MC dengan sebaik mungkin. Sedangkan Balirosa dan Bellano hanya bisa kecewa karena mereka tak bisa melakukan apapun dan tak mempunyai pemasukan. Sin lalu berpindah ke istana kerajaan Clayrod. Diketahui jika efek pemurnian itu akan hilang setelah 3 bulan. Dan selama itu juga, pasukan bangsa iblis tak akan bisa mendekati wilayah yang dimurnikan. Meski mereka merasa aman, namun ada harga yang harus dibayar. Karena energi penyihir terkuras habis yang membuat mereka banyak yang pingsan. Dan paling tidak mereka akan pulih dalam 2-3 bulan kemudian. Karena sang ayah juga mengalami hal yang serupa, jadi putri pertama akan mengemban tugas memimpin kerajaan. Dan keputusan pertamanya, sang putri akan mencabut posisi si Pirang sebagai pahlawan bagi kerajaan ini. Hal itu dilakukan karena si pahlawan Sableng tak ingin membantu kerajaan yang mengalami bahaya. Sang putri pun berencana akan berkonsultasi dengan seorang peramal. Di sisi lain, nampak pahlawan dan asistennya telah diusir dari benteng selatan. Dan hal itu membuat si pahlawan hanya bisa marah-marah. Di sisi lain, saat Fleo dan Fenris akan tidur, nampak Sang MC berkata jika istrinya telah bekerja keras sejak pindah ke tempat ini. Dirinya juga berterima kasih karena sang istri telah menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Dan saat Fleo kembali mengucapkan terima kasih, nampak sang istri telah tertidur pulas. Fleo pun memikirkan jika ia sangat khawatir saat tiba di dunia ini sendirian. Namun karena ia bertemu dengan Fleo dan yang lainnya, ia bisa menemukan kehidupan yang damai seperti ini. Keesokan harinya, nampak Balirosa dan yang lainnya meminta mereka untuk pergi berkencan. Mendengar hal itu tentu saja sang MC merasa terkejut. Berbeda dengan sang istri yang sangat antusias akan hal itu. Karena cuaca di luar sangat bagus dan pekerjaan rumah bisa diserahkan kepada mereka, jadi Fleo dan Fenris pun bisa pergi untuk bersenang-senang. Melihat Bellano yang curiga dengan ekspresi Fleo, tanpa pikir panjang Fenris lalu berterima kasih dan langsung mengajak sang suami untuk berkencan. Setelah itu, nampak Fleo menanyakan apakah sang istri menginginkan sesuatu. Karena ia selalu membantunya, jadi sebagai ucapan terima kasih, Fleo akan memberinya barang yang ia mau. Mendengar hal itu tentu saja Fenris merasa senang, karena ia belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Setelah sekian lama mencari, pada akhirnya Fleo menemukan bros yang cocok dengan warna rambut sang istri. Tanpa pikir panjang, Fleo pun mengambil bros itu dan mendekatkannya ke dada Fenris. Ia pun tanpa sadar berkata jika sang istri sangat cantik. Setelah sampai di rumah, nampak Fenris memandangi bros itu terus-menerus. Melihat hal itu, Rosa dan yang lainnya pun mengetahui jika bros itu pemberian dari Fleo. Karena mereka sangat menikmati kencannya, Blossom dan yang lainnya pun merasa iri dibuatnya. Dan pada malam harinya Fleo dibuat terkejut saat melihat Fenris tiba-tiba berada di sampingnya. Ia pun berkata jika sang istri sangat lelah karena sangat semangat pada hari ini. Sin kembali di kerajaan Clayrod. Nampak si Pirang bersama asistennya telah melumpuhkan para prajurit yang berjaga untuk bisa sampai ke ruang penyimpanan bawah tanah. Meski si Pirang tak lagi menjadi pahlawan, namun asistennya tetap akan mengikutinya. Ia berbuat demikian karena melihat si Pirang belum menyerah dan mungkin saja ia akan kembali menjadi pahlawan. Mendengar hal itu pastinya si Pirang merasa senang karena ia tak ingin menjadi orang biasa di dunia ini. Dan ternyata maksud ia menyelinap ke tempat ini karena ingin mencari harta karun yang bisa melawan Raja Iblis. Si Pirang juga nampak kesal karena ia yang seorang pahlawan, namun tak bisa memakai sihir yang digunakan Fleo sebelumnya. Dan saat ia berkata ingin mempunyai kekuatan, secara tiba-tiba terdengar suara wanita yang membuat si Pirang merasa terkejut. Suara misterius itu berkata, jika si Pirang menginginkan kekuatan maka lepaskanlah dirinya. Bersamaan dengan itu nampak pintu rahasia terbuka yang membuat kita mengetahui jika suara itu berasal dari pedang yang ada di dalam sana. Diketahui juga jika suara tersebut hanya bisa didengar oleh si Pirang. Karena tak ingin dikatakan penakut, tanpa pikir panjang si Pirang lalu menarik pedang tersebut dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah menarik pedang tersebut, nampak sosok wanita muncul yang diketahui bernama Hia, jin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba. Mengetahui jika si Piranglah yang telah melepaskan segelnya, Hia lalu memberikannya 3 permintaan apapun yang ia inginkan. Dengan wajah tersenyum, si Pirang lalu mengatakan permintaan pertamanya. Namun sebelum itu, Sin berpindah ke istana kerajaan. Terlihat peramal Ursula datang menemui putri pertama. Sang putri lalu menanyakan strategi apa yang harus dilakukan sebelum efek sihir pemurnian itu menghilang. Karena
strategi itu bisa menyelamatkan kerajaan ini, sang putri pertama pun meminta tolong agar Ursula menjawab pertanyaannya. Namun secara tiba-tiba, di tengah mereka yang sedang terkejut, putri pertama lalu meminta bawahannya untuk memeriksa ruang harta bawah tanah dan mencari penyusup yang menyebabkan hal ini. Dan ternyata kalung yang tiba-tiba menempel di leher mereka ialah kerah pengorbanan. Diketahui jika sihir kerah pengorbanan sebagai ganti untuk mewujudkan permintaan. Dan jin yang melakukan hal ini akan menumbalkan orang-orang yang terkena sihir kerah pengorbanan. Di tengah kepanikan itu, nampak putri pertama memberitahukan jika dulu seorang raja Clairot meminta kematian Raja Iblis. Dan ia juga mendengar jika setengah nyawa penduduk benua ini menjadi harga untuk permintaan itu. Dan setelahnya, jin tersebut lalu disegel dengan membutuhkan hampir semua penyihir kerajaan. Dan sang putri mengetahui jika ada seseorang yang melepas segel itu kembali dan meminta sesuatu pada jin tersebut. Karena situasi ini sangat genting, putri pertama kembali menanyakan bagaimana cara menghadapi bahaya ini. Setelah membuka kartunya, Ursula kemudian meminta putri pertama untuk mencari pahlawan sejati yang telah terpanggil. Mendengar hal itu, mereka pun beranggapan jika pahlawan itu ialah Flio yang tak ingin bekerja sama dengan raja. Mendengar jika Flio berada di sebelah barat kerajaan, putri pertama pun berencana akan menemuinya secara langsung. Di sisi lain, nampak Flio menawarkan perisai bersisi naga ke sebuah toko. Singkat waktu, setelah pemilik toko itu tertarik dan akan membeli barang tersebut, Flio kemudian memberitahukan jika perisai itu produk berkualitas yang datang dari rute rahasia. Mendengar hal itu, si pemilik toko pun nampak antusias dan meminta Flio untuk menawarkan barang yang datang dari rute tersebut. Setelah mengiyakannya, Flio kemudian menanyakan siapa pembeli yang tertarik dengan kulit monster sihir. Karena ia baru pindah ke tempat ini, jadi sang MC ingin mencari rekan untuk mendistribusikan barang yang ia dapatkan. Setelah pemilik toko berencana akan mengenalkannya dengan seseorang, nampak Flio dan Rosa melihat mereka dari luar. Rosa pun berkata jika Flio sangat berbakat, bahkan ia juga bernegosiasi dan mengamankan rute perdagangannya. Mendengar hal itu, Fenris pun berkata dengan sangat bangga jika suaminya dulu ialah seorang pedagang. Mengetahui Rosa yang ingin mempunyai suami seperti Flio, Fenris pun cemburu yang membuat Rosa meluruskan perkataannya. Mendengar hal itu, Fenris selalu memberitahukan jika Rosa memiliki kandidat pasangan yang hebat, yaitu sang Raja Iblis. Fenris merekomendasikannya karena ia merasa jika Gozaru sangat menyukainya. Mendengar hal itu, tentu saja Rosa sangat shock dibuatnya. Singkat waktu saat perjalanan pulang, Fenris pun berkata jika ia sangat senang melihat sang suami bekerja keras seperti ini. Namun meski begitu, ia merindukan waktu di saat sedang bersama. Dan sesekali Fenris ingin berburu atau kencan seperti waktu itu. Setelah sang MC mengiyakan permintaan Fenris, nampak sistem memberitahukan jika ada jin yang mendekat. Dan ternyata jin tersebut ialah Hia. Setelah mengetahui jika pria di depannya ialah Flio, Hia lalu mengingat jika permintaan pertama dari si pahlawan sableng ialah membunuh sang MC. Dan secara tiba-tiba hal ini pun terjadi. Di tengah tubuhnya yang sekarat, nampak Fenris meminta sang suami untuk lari. Karena targetnya meleset, Hia kembali mengeluarkan sihir untuk menyerang mereka. Namun sayangnya Flio dengan mudah menahan sihir itu. Karena sihir biasa tak mempan, Hia akan menggunakan sihir pamungkasnya. Melihat Fenris yang sekarat, Flio pun akan menggunakan sihir penyembuhnya. Namun sayangnya sihir itu gagal karena luka yang dialami Fenris terlalu dalam untuk disembuhkan. Dan secara tiba-tiba, nampak Hia terkejut karena sihir cahaya purba sama sekali tak mempan. Tak hanya itu, sihir cahaya dan kegelapan purba malah dikuasai oleh Flio dengan bantuan sistem. Setelah mengingat kenangannya bersama Fenris selama ini, sang MC dengan penuh emosi berkata jika Hia tak akan dimaafkan. Bahkan ekspresi sang MC sekarang sampai membuat Rosa sangat terkejut. Setelah membaringkan Fenris di tanah, sang MC lalu berdiri dan kembali berkata jika hanya Hia yang tak akan ia maafkan. Bersamaan dengan itu, nampak luka Fenris sembuh dalam seketika. Dan ternyata Flio bisa menggunakan mantra pemutar waktu sampai-sampai membuat Hia merasa heran. Dengan tatapan tajam, sang MC menghampiri Hia dan meninjunya hingga mengeluarkan saus tomat. Karena belum menyerah, Hia kembali menyerang sang MC dengan sihir kegelapan purba. Namun sayangnya sang MC dengan mudah menghancurkan sihir itu. Hia yang penasaran pun langsung mengecek siapakah Flio yang sebenarnya. Dan saat melihat statusnya, Hia pun dibuat terkejut karena kemampuan sang MC sangatlah tak terbatas. Hal itu juga membuktikan jika simbol yang dipertanyakan Flio selama ini ialah simbol kemampuan unlimited.
Setelah ia dihempaskan ke tembok dan dihajar habis-habisan, nampak Fenris terbangun dan ia merasa heran mengapa tubuhnya tak terluka sama sekali. Melihat hal itu, Balirosa pun memberitahukan jika kesembuhan Fenris berkat sihir milik suaminya. Dan saat melihat keganasan Fleo menghajar musuh demi dirinya, Fenris pun nampak kagum karena manusia biasa seperti Fleo bisa menyakiti jin yang bahkan bisa memakai semua sihir. Namun bersamaan dengan itu, Fenris secara tiba-tiba mengingat perkataan suaminya perihal dia yang tak suka bertarung dan tak ingin membunuh seseorang yang sudah menyerah. Pada akhirnya Fenris pun sadar jika sang suami rela bertarung demi dirinya, padahal ia sendiri tak suka bertarung. Setelah membuat Hia babak belur, Fleo masih belum puas dan ia pun tak akan segan untuk membunuhnya. Meski Hia berkata jika dirinya telah menyerah, namun Fleo menolak karena ia telah menyakiti sang istri. Dan saat sang MC hampir membunuhnya, namun secara tiba-tiba meski merasa senang jika sang suami marah demi dirinya, namun entah mengapa kebaikannya untuk tidak membunuh musuh yang menyerah telah membawa Fenris kepada sang MC. Fenris juga tak ingin sang suami kehilangan kebaikan itu demi dirinya. Setelah mendengar perkataan Fenris, Fleo pun sadar jika sang istri sudah baik-baik saja. Dengan perasaan bersyukur, sang MC langsung memeluknya. Setelah itu, nampak putri pertama mencari keberadaan Fleo dengan menggunakan sihir teleportasi. Ia lalu meminta maaf karena telah merepotkan para penyihir ketika mereka masih dalam masa pemulihan. Diketahui jika sang putri telah mencari pahlawan dengan bertanya kemanapun. Namun hingga saat ini ia masih tak menemukan keberadaannya. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Melihat kerah pengorbanan telah musnah, tentu saja mereka mempertanyakannya. Putri pertama pun beranggapan jika jin itu tak bisa memenuhi permintaan yang dibuat. Di istana kerajaan, nampak prajurit menyuruh Pangeran Sablang untuk segera keluar dari ruang penyimpanan. Melihat hal itu, Suya pun langsung panik dan si pahlawan beranggapan jika jin itu telah berbohong. Namun secara tiba-tiba terlihat entitas kegelapan itu merasuki tubuh Suya. Diketahui jika entitas itu telah tersegel selama berabad-abad. Karena pakaian yang dipakai Suya bukan seleranya, entitas itu pun langsung mengganti pakaiannya seperti penyihir. Ia lalu berterima kasih kepada pahlawan Sablang karena telah melepaskan segel jin itu. Dan ternyata entitas yang merasuki Suya ialah Magus Agung dari Damalina semalam. Magus itu lalu mengeluarkan sihir yang membuat si pahlawan Sablang berubah menjadi monster raksasa. Setelah itu mereka pun pergi untuk menghukum keluarga raja yang telah menyegelnya. Namun saat keluar dari sana, sang Magus Agung melihat bekas sihir teleportasi milik putri pertama yang membuatnya beranggapan jika pewaris kerajaan telah menggunakan sihir tersebut. Ia pun langsung bergegas pergi untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain nampak sang MC mengobati luka yang dialami Hia. Ia pun nampak heran mengapa sang MC menyembuhkan lukanya. Karena sang istri telah sembuh, jadi Fleo pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Hia. Bersamaan dengan itu, nampak Balirosa menanyakan apa yang akan Fleo lakukan kepadanya. Karena tak bisa diserahkan kepada kerajaan atau bahkan kesatria, jadi Fleo pun berencana akan menyegel Hia kembali ke ruang penyimpanan. Mendengar hal itu, membuat Hia bertanya-tanya mengapa Fleo mengetahui jika ia pernah disegel. Dan ternyata berkat pertarungannya dengan Hia, sekarang sang MC memiliki sihir baru, yaitu sihir membaca ingatan. Dengan sihir itu, sang MC mampu membaca ingatan dari diri seseorang. Melihat Fleo mampu menggunakan sihir itu, tentu saja membuat Hia merasa heran. Karena sihir membaca ingatan hanya bisa dipakai olehnya. Setelah itu, karena Hia merupakan jin yang bisa memenuhi permintaan dengan bayaran nyawa, jadi sang MC tak bisa membalikannya ke istana. Karena takut hal yang sama kembali terjadi. Di tengah Fleo yang kebingungan, nampak Fenris tiba-tiba ngasih solusi jika Hia bisa dijadikan pelayan suaminya. Meski sang suami tak membutuhkan seorang pelayan, namun jika tak bisa mempercayakannya kepada istana, lebih baik Hia ikut saja dengannya. Apalagi jika jin kuat itu masuk ke kawanannya, maka ia bisa menjadi aset yang menjanjikan. Mendengar rencana sang istri, Fleo pun kembali menanyakan apakah ia yakin meskipun jin itu pernah menyakitinya. Awalnya Fenris tak bisa menahan perasaan kesalnya, namun ia tersadar jika dirinya terluka karena kelemahannya sendiri. Karena Fenris tak mempermasalahkan hal itu, pada akhirnya sang MC mengulurkan tangannya dan meminta Hia bersumpah agar ia tak mengambil nyawa seseorang lagi. Dan jika Hia melakukan hal itu, maka Fleo pasti akan memaafkannya. Mendengar hal itu, Hia pun merasa heran karena manusia adalah makhluk serakah yang hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Namun saat bertemu dengan Fleo, ia pun tersadar jika pemikirannya salah. Setelah menerima permintaan sang MC, Hia pun berkata jika mulai sekarang ia akan mengabdikan kekuatan serta tubuhnya kepada Fleo. Setelah berkata hal itu, Hia lalu mengingat tatapan tajam sang MC yang membuatnya merasakan sensasi yang menggetarkan di saat mengingat tatapan itu. Bersamaan dengan itu, nampak Fenris merasa
cemburu saat melihat wajah Hia memerah setelah bersalaman dengan suaminya. Setelah itu, di saat melihat keadaan di sekitarnya porak-poranda, Fleo pun menanyakan apakah ia bisa memakai mantra pemutar waktu seperti yang digunakan kepada Fenris. Namun saat mendengarnya, Hia langsung meminta Fleo tak menggunakan mantra itu lagi, karena mungkin akan terjadi kecelakaan sebab ada perbedaan waktu di antara area yang digerakkan. Terlebih lagi mantra itu seharusnya tak bisa dipakai oleh manusia. Mendengar hal itu, Fleo dengan wajah penasaran menanyakan mengapa ia bisa menggunakannya. Karena telah melihat status sang MC, Hia pun memberitahukan jika tuannya memiliki kemampuan yang tak terbatas. Dan pada akhirnya Fleo sadar jika simbol itu ialah simbol kemampuan unlimited. Hia kembali menjelaskan jika selama tuannya memiliki kemampuan itu, maka ia bisa memakai sihir akuisisi total. Diketahui jika sihir itu membuat Fleo mampu menirukan mantra seseorang setelah terkena dampaknya. Tak hanya mantra saja, bahkan Fleo mampu memakai seluruh tipe sihirnya. Dengan kata lain, setelah Fleo terkena sihir milik Hia, maka ia bisa memakai tipe sihir yang biasanya hanya bisa dipakai oleh jin. Setelah membahas kekuatan milik Fleo, Hia kembali menekankan agar ia tak menggunakan sihir pemutar waktu karena dapat menyebabkan kecelakaan. Pada akhirnya, Fleo pun akan menggunakan mantra restorasi untuk memperbaiki tempat ini. Setelah itu, nampak mereka telah pulang ke rumah. Melihat jin bernama Hia akan tinggal bersama mereka di tempat ini, jelas saja Belano dan yang lainnya merasa terkejut dibuatnya. Belleri kemudian memeluk Rosa dan menanyakan apakah mereka akan baik-baik saja jika tinggal bersama Hia. Rosa pun menenangkannya karena selama ada Fleo di sini, maka mereka akan baik-baik saja. Setelah itu, terlihat Rosa akan menunjukkan kamar buat Hia. Dan pada malam harinya, terlihat Fleo mendapati sang istri yang sedang murung. Setelah ia menanyakan keadaannya, hal ini pun terjadi. Fenris lalu menanyakan apakah sang suami berniat untuk kembali ke dunia asalnya. Ternyata Fenris menanyakan hal itu karena ia mengetahui jika Fleo bisa memakai mantra apapun yang mengenainya. Karena sekarang sang suami bisa memakai sihir jin, Fenris pun beranggapan jika ia bisa pulang ke dunia asalnya. Dengan meneteskan air mata, Fenris meminta agar Fleo membawanya karena ia akan ikut kemanapun suaminya pergi. Dan ia juga meminta tolong agar Fleo tak meninggalkannya. Mendengar hal itu, Fleo pun menjawab jika ia tak akan pulang. Terlebih lagi, dunianya bukan tempat untuk demi-human seperti Fenris, dan ia juga tak berencana untuk pulang meninggalkan sang istri. Setelah itu, Fleo kembali berkata, apakah Fenris ingin benar-benar menjadi istrinya? Rupanya sang MC mulai tersadar di saat ia kehilangan Fenris. Waktu itu Fleo sangat takut karena dirinya belum pernah merasa terguncang. Terlebih lagi, ia tak bisa mengendalikan amarahnya, dan juga tak bisa membayangkan hidup tanpa adanya Fenris. Mendengar perkataan tulus dari sang suami, Fenris pun menegaskan jika ia selalu menganggap hubungan ini benar-benar sudah menikah sejak awal. Setelah melakukan hal barusan, Fenris lalu berkata jika sang suami tak perlu menyembunyikan wajah aslinya. Namun Fleo menolak karena wajahnya sekarang ialah dirinya di dunia ini. Dan selama Fenris mengetahui hal itu, nama dan penampilan lamanya bisa tetap berada di masa lalu. Namun di saat mereka akan memadu kasih, secara tiba-tiba Hia berada di belakang mereka. Dan ternyata Hia sejak tadi berada di tempat itu. Ia pun beralasan jika tugasnya ialah mengawasi keberadaan tuannya sepanjang waktu. Mendengar hal itu, Fleo dengan wajah panik pun menolaknya. Di tengah mereka yang sedang adu mulut, nampak Bali Rosa dan yang lainnya mendengarkan keributan itu dari kamar sebelah.